กูชอบมิงกูชอบมิงเฮียมิงกูชอบมิงกูชอบมิงกูชอบมิง Hai pengguna kuota, kita akan lanjut cerita film Meihu. Yang belum nonton part 1, silahkan nonton dulu biar tahu ceritanya. Oke, buka filmnya. Mei lagi liatin foto lombanya, dia merasa fotonya jelek lalu diambil. Terus Mei lihat fotonya Fem yang bagus mau diambil juga tapi Fem muncul. Terus Mei alasan kalau pakunya longgar. Fem tanya apa Mei ada waktu minggu sore. Pong lagi di kantin ditelepon Mei. Pong langsung lari cari Mei. Ternyata tadi Fem bilang mau ngajakin Mei latihan berdua. Mei sangat kegirangan sampai konslet. Terus Pong bilang kayaknya Fem bakalan jadi sate. Pong tiba di rumah, dan di depan ada tukang listrik sedang tugas. Pong keluar dengan segelas air dan kata-kata rayuan, yang ternyata Pong mau minta sarung tangannya untuk Mei. Pong tiba di rumah Mei. Mereka lagi cari solusi agar nanti Mei gak nyetrum Fem saat latihan. Sarung tangan gak cocok, pipa plastik, gak bisa bukan standar estafet. Besi kecil, gak bisa juga. Raket nyamuk buat alasan sumber stromnya, tambah parah. Mei bilang, yang dia khawatirkan bukan soal itu, tapi soal Mei yang gak bisa dandan. Pong bilang cukup senyum saja, maka kau terlihat manis. Mereka terdiam, Mei mengarahkan tangan ke wajah Pong. Pong deg-degan. Ternyata Mei cuma mau nyetrum nyamuk di hidung Pong. Mei bilang, cantik gak cukup untuk lakukan itu. Pong pamit dan mulai meyakinkan diri kalau dia suka Ming. Aku suka Ming, aku suka Ming, aku suka Ming, aku suka Ming, aku suka Ming sampai dunia kiamat. Mei lagi dandan, belum selesai tapi Fem sudah datang di depan rumah. Saat di jalan, Fem memuji Mei. Fem bilang kalau wajah Mei alami. Mei grogi, jantung berdetak, ada lampu merah, Fem ngerem, dan jurus helm keluar. Pong sedang ngechat, sambil curi-curi pandang ke Ming. Ming lihat, Pong berbalik. Pong lihat lagi, Ming balik lihat, malah muka temannya yang dichat. Tidak lama, ada anak membawa buku komik untuk dikasih ke Ming. Yang tentunya itu adalah milik Pong. Saat latihan, Fem kepo dengan jam milik Mei yang terus berbunyi. Fem pinjam jamnya dan coba gerak-gerak buat ukur jantung, jamnya hilang. Fem bilang akan ganti jamnya, dan sekarang kita pulang saja. Mei coba periksa tasnya, dan ada besi kecil yang tadi dikasih Pong. Mereka lanjut latihan, dan ternyata itu adalah besi ground yang akan menyerap semua listrik yang dikeluarkan oleh Mei. Dan benar saja saat tongkat dioper, Fem tidak kena setrum. Ming lagi baca komik milik Pong, dan sepertinya Ming suka dengan komiknya. Ming menghampiri Pong, dan bilang masalah kemarin kita lupain aja. Pong dengan spontan bilang aku suka Ming. Suasana jadi beku seketika. Ming bilang, Ming sudah tahu itu. Ming juga tahu kalau anak-anak kelas 8 juga adalah berkat bantuan Pong. Dan Ming juga suka komik buatan Pong. Tapi Ming bilang dia tidak secantik yang digambar. Artinya Pong ditolak. Pembuli datang, tapi kali ini Pong berani melawan. Tapi karena Pong cuma sendirian, akhirnya wajahnya gantian yang dicet. Mei dan Fem terjebak hujan. Dan Fem menyemangati Mei, jika Mei menang di pertandingan besok, maka Fem akan mentraktir Mei makan oseng-oseng kecoa second. Lalu Ming pun datang membawa payung untuk mereka, tapi karena Mei takut Fem kesetrum karena hujan, akhirnya Mei bilang akan pulang nanti saja. Fem akhirnya memutuskan untuk menemani Mei, dan Ming pulang sendiri. Setelah Ming pergi, Fem bertanya apakah Mei sedang dekat dengan cowok. Mei bilang belum. Jantung Mei berdebar, Fem mendekat, daan. Fem kejang-kejang. Ternyata Mei dan Fem terhubung karena air hujan. Pong tiba, Mei panik lalu kabur. Pong menghampiri Fem, dan Fem tambah kejang-kejang karena ada makhluk minion muka kuning mendekati dia. Pong mengambil tasnya Mei, lalu menyusul Mei. Sampai di rumah Mei, Pong tanya sama ayah Mei apakah Mei sudah pulang. Ayah Mei tunjukin saklar yang sudah gosong dirusak oleh Mei. Lalu Pong masuk, tapi Mei mengunci diri di kamar. Pong bilang Fem itu kena petir. Dan bukan kena setrum dari kau.
Tapi Mei tetap tidak mau keluar. Dan Mei bilang Pong pulang saja. Pong punya ide, dan mulai menggambar Mei yang sedang bersedih. Pong terus menggambar dan orang tua Mei yang kasih gambarnya ke Mei lewat bawah pintu. Mei mulai tersenyum dan sedikit reda. Tapi di sini Pong terbawa suasana, yang mana gambar itu adalah isi hatinya Pong, tapi lewat karakter gambar Fem. Di gambar itu juga ada cerita tentang Mei yang sedang nyetrum nyamuk di hidung Pong. Itu jelas adalah perasaan Pong, walau lewat gambar Fem. Dan juga Pong menjawab pertanyaan Mei waktu Mei bertanya apakah makin cantik apakah makin jelek jika Mei tersenyum. Pong menuliskan jika kau tersenyum, maka kau adalah hal terindah yang pernah ada. Akhirnya Mei keluar, dan Pong berkata, jika dia mencintaimu, maka dia akan mencari cara untuk bersamamu. Bahkan aku kuat bersamamu. Silakan kalian artikan sendiri. Mei lalu mulai ceria dan Pong pun ikut senang. Besoknya mereka semua sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk lomba. Lalu Ming datang, terus minta Mei buat bantuin dia. Ming basa-basi dan ternyata Mei dijebak. Kelompok pemandu datang dan akan menghajar Mei, tapi Pong datang dan menolong. Pong menarik tangan Mei dan mengajak pergi, tapi ternyata salah orang. Pong dihajar kemudian disekap, kemudian mereka kembali akan menghajar Mei. Tiba-tiba Fem datang untuk menolong, dan mereka bilang semua adalah idenya Ming. Ming lalu menjelaskan, bahwa Ming gak suka sama Mei, karena Fem cuma perhatian sama Mei sedangkan Ming tidak pernah diperhatikan. Mengetahui bahwa Ming suka sama Fem, tim cantik merasa dipermainkan, dan akan menyerang Ming. Tapi Fem menghadangnya sampai gagar otak. Mereka pun menyesal, dan Fem memaafkan mereka. Mereka pergi, Fem mendekati Mei, dan Ming gantian ngambek. Fem akan mengejar tapi Pong bilang Mei mau bicara sama Fem, dan biar Pong saja yang mengejar Ming. Ming bersedih, terus Pong menghibur dan memberi Ming semangat. Mei menjelaskan pada Fem, kalau dirinya akan mengeluarkan listrik jika sedang berdebar jantungnya. Fem menyentuh Mei, dan langsung terlempar. Fem kembali mendekat dan bilang tidak apa-apa. Fem juga bilang, kalau mereka menang di pertandingan, Fem mengganti janjinya dari mentraktir makan, diganti dengan Fem ingin Mei jadi kekasihnya. Kemudian Mei menceritakannya pada Pong. Pong juga cerita kalau Ming suka semua komiknya, tapi Ming gak suka sama Pong. Pong mulai mewek, Mei bilang tidak apa-apa yang penting kau sudah melakukan yang terbaik. Pong juga balik memberi semangat pada Mei, agar besok bisa menang. Tiba di hari pertandingan. Semua orang berada di lapangan, kecuali Pong. Pong masih terbaring tak berdaya dan tidak punya semangat hidup. Pong bilang semua orang punya tempatnya masing-masing. Tapi orang kecil sepertiku ini bisa apa? Tapi, hanya dengan menggambar gadis setrum itu sudah membuatku bahagia. Kemudian dia merasa ada yang salah, dan berteriak, bahagia apanya? Pertandingan mulai, tongkat akan diberikan pada Fem, dan Pong sudah muncul di sana. Pong bilang tidak peduli setinggi apapun dirimu tapi kau tidak akan mengalahkanku. Pong bilang pada Mei, agar jangan menang. Tapi Mei tetap memenangkan pertandingan. Pertandingan selesai, semua bersorak, dan Pong diamankan. Mei menemui Fem, dan bilang, bisakah perjanjiannya seperti awal saja? Yaitu oseng-oseng kecoa second dengan topping ubun-ubun onta janda. Fem bilang ikuti saja kata hatimu.
Fem juga tahu kejutan listrik tadi bukan karena Fem, tapi karena Mei melihat Pong. Fem menyentuh kepala Mei, dan tidak terjadi apa-apa. Jadi perasaan Mei ke Fem sudah hilang. Di akhir pertandingan, semua menyanyikan lagu kebangsaan dan saling bergandengan tangan. Pong menatap Ming, malah ditabrak. Mei datang, mereka terhimpit, dan bergandengan tangan. Mei grogi pegang tangan Pong, dan Pong senang. Pong bilang namamu bukan lagi Mei Hu, tapi Mei Pong. Mei Pong. Jantung Mei langsung berdebar, dan listrik besar merambat ke semua orang. Semua orang langsung kejang-kejang. Di kondisi tak berdaya, Pong berkata, angka atau tim tidak penting bagiku. Tapi yang penting aku harus mencari cara agar bisa bersama gadis tegangan tinggi ini. Dan film pun selesai. Jadi di akhir film, mereka jadian seperti isi komik Pong. Terima kasih sudah menonton, dan jadilah orang baik.